Selamat pagi anak didik kami sekalian. Mari kita ikuti pembelajaran hari ini, yaitu muatan IPS. Tema 7, subtema 3. Kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Tujuan dan cita-cita Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat Indonesia secara material maupun spiritual. Tujuan dan cita-cita tersebut menjadi dasar pembangunan nasional Indonesia setelah kemerdekaan. Pembangunan dapat diartikan sebagai 1. Suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material maupun non-material atau spiritual. 2. Usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Rancangan pembangunan di tiap negara memiliki perbedaan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kemampuan ekonomi negara dan kebutuhan masyarakat di negara tersebut. Berdasarkan tingkat ekonominya, Indonesia tergolong sebagai negara yang berkembang. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia memerlukan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pembangunan yang dilakukan pemerintah contohnya adalah pembangunan fasilitas umum seperti berikut. Pembangunan bendungan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, pembangkit listrik, pencegah banjir, dan tempat wisata. Nah, lihat itu gambarnya ya nak ya. Kemudian ada pembangunan yang dilakukan pemerintah, contohnya fasilitas pembangunan umum seperti berikut. Ini adalah jembatan, gambar jembatan ya. Pembangunan jembatan bertujuan sebagai sarana transportasi yang menghubungkan masyarakat dan mendorong pemerataan. Nah, perhatikan lagi gambar ini. Menurutmu apa tujuan dari pembangunan pada gambar tersebut? Tentu kita tahu yaitu untuk sarana transportasi agar lancar, ya kan? Nah, kita sambung. Sejarah lahirnya Pancasila. Mulai terdesaknya posisi Jepang dalam Perang Asia Timur membuat parlemen Jepang mulai menjanjikan pemberian kemerdekaan kepada wilayah jajahannya di Hindia Timur atau Indonesia. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka dibentuklah BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rancangan dasar negara. Terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara seperti berikut ini. Nah, perhatikan di sini ada tabel sejarah lahirnya Pancasila itu. Dari tanggal penyampaian usulan ada 3 hari, yaitu 29 Mei 1945, 31 Mei 1945, dan 1 Juni 1945. Di sini ada nama tokoh, yaitu Muhammad Yamin. Rumusan dasar negara yang dirumuskannya: 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Nah, tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Muhammad Supomo memberikan rumusan dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Keseimbangan lahir dan batin, 3. Kekeluargaan, 4. Keadilan rakyat, 5. Musyawarah. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno
memberikan rumusan dasar negara, yaitu nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita simak yang berikutnya. Ini gambar Soekarno, ya. Soekarno itu selanjutnya kelima azas yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno disebut Pancasila. Peristiwa tersebut melatar belakangi penetapan hari lahir Pancasila yang kini kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Nah, 1 Juni 1945 adalah hari lahir Pancasila, ya. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Sebelum memulai sidang kedua, BPPKI dibentuklah kembali panitia yang dikenal sebagai Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Setelah mendapat beberapa perubahan, Pancasila sebagai dasar negara akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah isi Pancasila. Setelah mendapat beberapa perubahan, Pancasila sebagai dasar negara akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dituliskan dalam pembukaan yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita perhatikan yang selanjutnya. Upaya melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Kamu telah mengetahui bahwa perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah dilakukan dengan mempersatukan masyarakat yang berasal dari suku dan budaya yang berbeda-beda. Keragaman dalam masyarakat Indonesia membentuk keragaman budaya yang terus dipelihara sebagai kekayaan bangsa. Oleh sebab itu, kita harus tetap menjaga dan menghargai budaya tersebut. Selain itu, kita juga berkewajiban untuk mempertahankan budaya bangsa kepada generasi penerus. Perbedaan budaya sebaiknya tidak menjadi bahan perselisihan dan pertentangan. Kita harus menghormati budaya dari daerah lain. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati dan menghargai budaya daerah lain adalah sebagai berikut: tidak membangga-banggakan budaya sendiri. 2. Tidak menjelek-jelekkan budaya daerah lain. 3. Mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain. 4. Mau mempelajari budaya daerah lain. Nah, dengan demikian anak didik kami, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih, selamat belajar.